Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Topik kali ini yaitu judulnya keutamaan ibadah puasa. Pelaksanaan ibadah puasa yang dilakukan oleh orang-orang beriman di seluruh dunia. Ini berangkat dari firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar meraih derajat takwa. Ini tentang puasa. Dia sebuah kewajiban bagi orang yang beriman, tidak sembarang tujuan, tapi mencapai derajat takwa. Takwa itu nilai yang paling tinggi. Ada beberapa keutamaan ibadah puasa yang terkait dengan ayat ini. Yang pertama, puasa adalah jalan meraih takwa. Sebagaimana tadi, salah satu untuk meraih takwa itu dengan puasa. Nah, takwa itu derajat seseorang yang sangat tinggi sekali, sangat mulia. Dan Allah tidak memandang manusia dari suku dan bangsanya, tidak memandang manusia dari ras kulitnya, tapi Allah memandang dari ketakwaannya. Bagaimana firman Allah dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu itu adalah orang yang bertakwa. Jadi kemuliaan seseorang itu karena takwa. Nah, takwa itu bisa diraih di antaranya di bulan Ramadan. Untuk meraihnya tentu dengan upaya, dengan persiapan, dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu mencapai derajat takwa. Semoga, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan tadi bisa saja tidak, bisa saja iya. Bisa berhasil dan bisa gagal. Tergantung Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih derajat takwa itu. Takwa itu nggak ada balasannya kecuali surga. Orang yang melaksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, ketika nanti di akhir puasa saat Idul Fitri, maka dia fitrah seperti bayi yang baru lahir, tidak berdosa. Nah, ini keutamaan takwa itu yang harus diraih oleh orang yang beriman. Sia-sialah orang yang berpuasa hanya memperoleh lapar, haus, letih saja, lalu tidak memperoleh takwa. Yang kedua, keutamaan puasa itu adalah dia merupakan penghalang dari siksa neraka. Seorang mukmin meyakini bahwasanya ada orang yang ketika di akhirat kelak yang langsung masuk surga melalui proses penghisapan tadi. Para nabi dan rasul. Ada juga yang harus sejenak atau beberapa waktu berada di neraka untuk membakar segala dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Maka ibadah puasa yang dilakukan dan merupakan penghalang dari neraka. Sehingga seorang mukmin seharusnya dia takut dengan neraka itu dan dia mengharapkan untuk masuk surga.
rasa takut tadi dia iri dengan ibadah yang baik di bulan Ramadan, sehingga nanti ibadah puasa itu, ibadah Ramadan itu ketika di akhirat akan menghalanginya untuk masuk neraka. Disebut dengan junnah, penghalang, perisai. Sebagaimana hadis Rasulullah menyatakan, innamas sayamu junnah. Puasa adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar, yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Siksa neraka itu amat dahsyatnya. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, kedahsyatan neraka itu adalah letakkan sebuah terompah. Lalu terompah itu dipakai oleh seseorang. Ketika memakai terompah di neraka itu, maka mendidih semuanya, rontok semuanya, tubuh-tubuhnya. Demikian dahsyatnya neraka itu. Maka seorang mukmin dia berharap puasa itu menolongnya kelak di akhirat, yang dapat membentenginya dari neraka. Saudara kaum muslimin dan muslimat, hadirin di mana saja Anda berada. Yang ketiga, puasa itu akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Banyak ibadah yang dilakukan oleh seseorang, termasuk membaca Al-Quran, puasa, itu kelak akan memberikan syafaat kepadanya agar diberikan keringanan dari perjalanan kehidupan di akhirat kelak. Syafaat itu adalah bantuan. Syafaat itu adalah pertolongan dengan izin Allah. Andai kata kita masuk neraka, maka diberikan syafaat oleh puasa yang kita lakukan, oleh baca Quran yang selalu kita kumandangkan, yang kita lakukan setiap waktu. Jadi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, maka akan membantu kita dari kehidupan yang sulit ketika di akhirat kelak. Dan hanya bantuan amal yang bisa kita harapkan untuk menyelamatkan kita. Bapak ibu kita tidak bisa menolong kita, saudara-saudara kita tidak bisa menolong kita, bahkan pemimpin yang kita ikuti pun tidak bisa menolong kita. Sebab masing-masing manusia itu dia dicekam oleh rasa takut, dan dia harus menyelesaikan seluruh persoalan kehidupannya sendiri-sendiri. Maka berbahagialah orang yang sering membaca Al-Quran, yang beribadah, yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, nanti akan diberikan syafaat oleh ibadah yang dilakukan itu. Yang keempat, orang yang berpuasa itu mendapat pengampunan dari Allah SWT. Salah satu julukan Ramadan disebut dengan Syahrul Maghfirah, yaitu bulan ampunan. Kita semuanya berdosa, penuh dosa dan maksiat. Tidak ada orang berdosa yang tidak berdosa. Ketika orang menyatakan dirinya tidak berdosa, saat itulah dia sudah berdosa. Sebab makhluk manusia ini makhluk yang dhaif, yang penuh salah dan dosa. Nah, dosa kepada Allah, kita harus bertobat. Kadang-kala kita bertobat itu memilih-milih waktu. Sebenarnya tobat itu kapan saja. Ketika kita berdosa, langsung bertobat kepada Allah SWT. Tidak harus menunggu Ramadan. Tetapi ada peluang besar disediakan Allah di bulan Ramadan. Maka peluang bagi kita untuk bertobat di bulan Ramadan ini, agar betul-betul ibadah kita bertambah, dosa kita diampuni, amal kita diterima oleh Allah SWT di bulan Ramadan. Yang kelima, puasa itu penahan syahwat. Ya. Ketika syahwat bergejolak, maka bisa direm dengan puasa. Maka Ramadan merupakan peluang kita untuk melatih diri merem syahwat, keinginan-keinginan buruk kita, keinginan-keinginan syahwat kita. Ketika Rasul menyatakan kepada para pemuda, wahai pemuda, kalau kamu mampu untuk berpuasa, kalau kamu mampu untuk menikah, menikahlah. Tapi kalau tidak mampu dari segi aspek, ya mungkin ekonomi, aspek kematangan fisik dan mental, maka
berpuasa. Karena puasa itu bisa meredam keinginan syahwat. Jadi puasa itu bisa meredam keinginan syahwat. Kita makan selama ini, makan ya berbagai macam makanan olahan yang kita makan, semua itu merangsang untuk menaikkan syahwat kita, merangsang keinginan kita, apakah untuk berbuat jahat, apakah untuk berbuat maksiat. Maka dengan puasa, maka syahwat itu akan redam olehnya. Yang keenam, keutamaan puasa itu adalah bahwasanya kelak ketika selesai persoalan kita di akhirat akan memasuki surga, maka ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Pintu inilah yang menyeru orang-orang yang berpuasa untuk masuk ke dalamnya. Pintu Ar-Rayyan. Dan banyak pintu-pintu yang disediakan untuk masuk ke dalam surga. Tapi orang yang rajin berpuasa, orang yang bagus kualitas puasanya, orang yang mengamalkan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan, maka pintu Ar-Rayyan, pintu yang terbaik yang bisa dia masuki. Bahkan bukan dia masuk, tapi dipanggil agar memasuki pintu tersebut. Maka berbahagialah orang yang melaksanakan ibadah puasa. Ada pintu kelak yang dia memasuki jannah atau surga. Yang ketujuh, kita berpuasa itu maka ada keutamaan di bulan ini, yaitu doa. Kita banyak keinginan kita, tentu keinginan yang baik-baik. Jadi orang yang solehah, rezeki yang berlimpah, kemudian anak yang baik, keturunan yang baik, kemudian badan kita sehat, segar bugar, ibadah kita diterima, maka semua itu harus disampaikan kepada Allah SWT yang disebut dengan doa. Doa ini akan makbul. Rasul menyatakan bahwasanya ada waktu-waktu tertentu doa itu makbul. Di antaranya ialah bulan Ramadan. Rasul menyatakan bahwasanya ada 3 orang yang doanya tidak ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah SWT. Yang pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Jadi ketika kita makan sahur sampai berbuka, itu peluang kita besar untuk dikabulkan doa kita. Maka perbanyaklah berdoa. Sehingga sangat sia-sia orang andai kata di bulan Ramadan ya dia lalaikan waktunya untuk berdoa. Akan sibuk dengan kehidupan duniawinya, sibuk dengan ya hal-hal yang tidak ada manfaat. Maka perbanyaklah doa di bulan Ramadan. Yang kedua, kata Rasulullah, doa yang dikabulkan oleh Allah itu adalah pemimpin yang adil. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin yang adil, yang baik, bersikap islami, menegakkan kebenaran, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang pemimpin yang adil, pemimpin yang baik. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Ini berhati-hati kita. Jangan sekali-kali kita menzalimi orang lain dengan kata-kata, dengan sikap, dengan tindakan. Maka orang yang terzalimi itu ketika mendoakan sesuatu terhadap diri kita, maka Allah mengabulkannya. Kita berhati-hatilah terhadap doa orang yang zalim. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mampu untuk meraih keutamaan ibadah puasa. Kita mampu meraih untuk meningkatkan kualitas iman kita dan takwa kita. Kalau keutamaan ibadah puasa itu mampu kita raih, maka insya Allah derajat takwa akan kita peroleh. Demikian saja, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.